I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Supianti, Saya Delia Rahmadani, Saya Marsiliani, saya Sofiani Senang, dan saya Fitria Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan media pembelajaran kami, yakni diorama siklus air pada kelas 5 mata pelajaran IPA tema 8 lingkungan sahabat kita. Topik mengenal lingkungan dan upaya pelestariannya. Adapun cara penggunaan medianya akan ditunjukkan kepada teman saya. baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, cara penggunaan media pembelajaran diorama siklus air. Nah, pertama-tama kita akan menuangkan air terlebih dahulu sampai mencapai batas setengah dari akuarium atau disesuaikan saja. Nah, seperti ini contohnya. Jika sudah, air dalam akuarium, air atau dalam hal ini sebagai air laut atau sumber mata air itu akan mengalami penguapan yang disebut dengan istilah evaporasi yang disebabkan oleh matahari. Nah, lalu kita nyalakan lampu LED seperti ini yang menunjukkan bahwa sedang terjadi proses evaporasi di mana air menguap dikarenakan oleh matahari. Lalu setelah itu selanjutnya adalah transpirasi. Nah, transpirasi itu adalah uap air yang berada pada tumbuhan atau makhluk hidup. Dalam hal ini adalah tanaman yang mengalami penguapan dikarenakan matahari. Lalu setelah itu air yang menguap tadi akan bergerak ke langit membentuk awan, yang dimana proses tersebut dinamakan kondensasi. Lalu awan ini akan bergerak. Kita nyalakan lampu LED untuk awan yang menandakan bahwa sedang terjadi proses kondensasi. Nah, uap-uap air yang membentuk awan ini kemudian bergeser ke kumpulan awan yang lebih banyak sehingga menghasilkan gumpalan awan yang lebih besar. Nah, setelah itu terjadilah proses presipitasi di mana uap-uap air yang menjadi awan ini tidak dapat ditampung lagi oleh atmosfer sehingga turunlah rintik-rintik air yang biasa kita sebut dengan fenomena hujan. Nah, contohnya kita gunakan pipet tetes yang sudah diisi air, lalu kita masukkan ke awan. Nah, ini adalah demonstrasi terjadinya hujan. Nah, lalu setelah terjadinya hujan, rintik-rintik hujan akan turun membasahi bumi. Nah, rintik hujan tadi akan menyerap ke dalam tanah yang disebut dengan proses infiltrasi. Nah, air yang terserap ke tanah tadi akan kembali lagi ke sumber awalnya atau ke mata-mata air seperti ke pantai, laut, danau, dan sungai. Nah, begitu seterusnya. Ya, mengapa disebut siklus? Karena akan terus berputar. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja di sini saya akan membahas mengenai cara perawatan media diorama siklus air. Nah, yang pertama yaitu setelah digunakan media diorama siklus air ini harus dikuras terlebih dahulu, lalu dikeringkan dengan cara dilap atau dijemur agar betul-betul steril sehingga tidak mudah berlumut dikarenakan kondisi akuarium yang lembab setelah diisi air pasti pada saat digunakan. Yang kedua, jika tidak digunakan, media sebaiknya ditutup agar terhindar dari debu. Yang ketiga, penggunaan bagi anak-anak memerlukan dampingan guru atau instruktur. Yang keempat, letakkan di tempat aman atau hindari tepian tempat tinggi agar tidak jatuh dan pecah. Dan yang terakhir yaitu hindari dari jangkauan anak balita. Selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Nah, baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dari media diorama siklus air ini. Yang pertama yaitu siswa lebih senang dan tertarik dengan media yang akan digunakan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu siswa lebih mudah memahami materi karena dapat dilihat dan dicoba langsung. Terus yang ketiga yaitu kreativitas pada media
dapat menarik minat siswa untuk belajar dikarenakan bentuk dan warnanya yang beragam. Kelebihan yang keempat yaitu pada bagian awalnya sangat kreatif karena dapat digerakkan sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang ingin disampaikan. Kemudian yang kelima yaitu adanya lampu LED yang dapat menarik minat siswa untuk belajar dan membuat media ini seolah-olah nyata dan bisa tertarik bagi siswa. Selanjutnya kekurangannya saya serahkan ke rekan saya. Baik, adapun kekurangan pada media kami yang pertama itu siswa kemungkinan besar akan bergantung terus pada media pembelajaran yang diberikan sehingga sedikit sulit ia pahami jika tidak menggunakan media. Nah, yang kedua yaitu perawatan medianya yang cukup rumit atau susah karena jika tidak ditutup dan dibersihkan setelah digunakan bisa dengan mudah terdebu atau berlumut. Kemudian yang ketiga yaitu proses pembuatannya agak rumit dan memerlukan biaya yang cukup besar. Kemudian yang terakhir yaitu jika pada saat menggunakan media ini harus selalu didampingi. Maksudnya peserta didik harus selalu didampingi oleh guru agar tidak terjadi hal-hal yang berbahaya. Sekian dari saya akan kembalikan ke teman saya. Baik, itulah tadi pemaparan